Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Gading Bayu Nugroho dengan NIM 20211600010. Di sini saya akan menceritakan seorang Syekh Syibali dengan judul Antara Taubat dan Sedekah. Cerita ini diambil dari buku Saleh Vertikal Saleh Horizontal karya Samsul Munir Amin. Diriwayatkan bahwa Syekh Syibali seorang ulama sufi yang bekerja sebagai pencari kayu bakar di hutan. Biasanya pagi-pagi buta setelah sholat subuh Syekh Syibali sudah berangkat ke hutan agar pulangnya tidak terlalu siang. Namun pada suatu pagi ketika dia berangkat, di perjalanan dia bertemu dengan seorang pemuda yang duduk di hamparan pasir seraya menaburi pipinya dengan pasir di depannya. Kedua belah mata pemuda itu jauh menerawang ke langit, bibirnya berkomat-kamit, air matanya mengalir tiada henti-hentinya. Terdengar pula suara zikir, istighfar dari mulut pemuda itu. Pemuda itu begitu khusyuk seakan tidak terganggu apapun yang ada di sekitarnya. Ketika Syekh Syibali melihat pemuda itu, maksud untuk mencari kayu bakar menjadi terhenti. Dia pun mendekati pemuda itu. Namun begitu pemuda itu mengerti ada orang yang mau mendekatinya, dia lari begitu kencang sekali. Syekh Syibali mengikuti pemuda itu dari belakang dengan jarak yang agak jauh, namun tenaganya yang renta itu tidak sanggup lagi untuk mengikuti larinya pemuda itu. "Berhentilah wahai pemuda kekasih Allah!" Syekh Syibali berteriak memanggil pemuda itu. "Janganlah Tuan memaksaku untuk berhenti," jawab pemuda itu. Syekh Syibali pun berusaha sekali lagi memanggil agar pemuda itu mau berhenti. Namun pemuda itu melambaikan tangannya sebagai tanda tidak mau. "Tuan tidak perlu mengganggu perihal hubungan aku dengan Allah," kata pemuda itu sambil terus berlari menjauh. Mendengar jawaban ini seakan Syekh Syibali mendapat celah untuk memancing dengan pertanyaan yang lebih jauh. "Jika engkau betul-betul mencintai Allah, coba tunjukkan bukti tentang apa yang engkau ucapkan itu," pinta Syekh Syibali. "Ya Allah," pemuda itu menjawab. Kemudian dia jatuh tertelungkup di tanah. Syekh Syibali mendekati pemuda itu dan berusaha untuk membangunkannya, akan tetapi ternyata dia tersebut telah menghembuskan nafas terakhirnya, pemuda itu telah meninggal dunia. Betapa herannya Syekh Syibali menyaksikan peristiwa ini. Ternyata dia merupakan pemuda yang betul-betul dekat kepada Allah, hingga dengan tanpa disadari dari mulut Syekh Syibali meluncur ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian Syekh Syibali meninggalkan pemuda itu dengan maksud mencari bantuan pada penduduk sekitar kawasan hutan untuk merawat jenazah pemuda itu dengan sebaik-baiknya. Setelah mendapatkan banyak orang, Syekh Syibali pun kembali ke tempat pemuda itu. Namun betapa herannya, ternyata pemuda itu telah tiada. Di tempat itu sudah tidak ditemukan apa-apa. Dengan kebingungannya Syekh Syibali mencari ke sana kemari, barangkali ada orang lain yang mendahului untuk merawat jenazahnya. Sejenak kemudian Syekh Syibali mendengar suara. "Wahai Syibali, engkau sudah tidak perlu mengurusi pemuda itu lagi. Para malaikat telah merawatnya dengan baik. Sekarang uruslah ibadahmu sendiri. Dan perbanyak bersedekah pada mereka yang membutuhkan, karena kemuliaan pemuda ini tiada lain diperoleh melalui sedekah." "Wahai suara, dalam bentuk apa sedekah pemuda tersebut sehingga dia bisa mencapai derajat kemuliaan sedemikian rupa?" tanya Syekh Syibali. "Wahai Syibali, sebenarnya pada permulaannya pemuda itu merupakan orang fasik yang gemar berzina dan berbagai kemaksiatan yang lain. Namun pada suatu malam Allah memberinya mimpi yang amat merisaukan hatinya. Dalam mimpinya itu dia melihat kemaluannya menjadi ular yang meliuk-liuk di dekat mulutnya. Kemudian dari mulut pemuda itu menyembur api yang membakar sampai hangus seluruh tubuh ular itu. Ia pun lantas tersentak bangkit dengan gemetar dan menyadari atas segala dosanya selama ini. Lantas pemuda segera bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah hingga sampai telah berjalan 12 tahun lamanya. Pada suatu sore, dia didatangi seorang yang meminta makan padanya, namun kebetulan dia tidak memiliki sedikit pun makanan. Lalu dilepaskannya baju yang dipakai, kemudian ia berikan pada pengemis itu. Betapa girangnya hati pengemis itu hingga dari mulutnya meluncur ucapan, "Semoga seluruh dosa-dosamu diampuni Allah dan semoga pula Allah melimpahkan rahmat padamu." Dari sebab doa si miskin tadi rupanya Allah berkenan mengampuni segala dosa pemuda itu. Ini semua tiada lain berkat sedekah yang dia berikan kepada pengemis itu, kendati pun tidak banyak jumlahnya, begitu kata suara tanpa rupa tadi. Setelah mendengarkan suara itu, Syekh Syibali hanya terpaku dengan linangan air mata yang mengalir. Hatinya betul-betul menyadari betapa besar pahala sedekah untuk mengubah isi hati yang dulunya dililit berbagai macam kemaksiatan dan berbagai macam sifat tercela menjadi bersih dari dosa.
Maka pulanglah Syekh Syibali serta masyarakat yang akan merawat jenazah tadi dengan membawa pelajaran yang berharga kendati maksud kedatangannya tidak terlaksana. Namun pelajaran itu betul-betul membekas pada lubuk hati mereka sehingga sikap hidup mereka beralih menjadi dermawan melebihi pada masa-masa yang telah lalu. Rasulullah pernah bersabda, usahakan seorang pengemis yang minta kepadamu itu mau berdoa, terutama ketika dia dalam keadaan gembira menerima sedekah. Berikut adalah hikmah dalam cerita tersebut. Kasih sayang Allah sungguh sangat luasnya. Pemuda yang berlumur dengan dosa dan bergelimang kemaksiatan ternyata taubatnya diterima Allah. Dan sejak bertaubat, dia tidak pernah mengulangi perbuatan dosa dan maksiat lagi. Bahkan mengisi hari-hari hidupnya untuk beribadah dan berzikir mengingatnya. Hanya Allah lah yang ada dalam pikirannya, bagaimana dia menanggung dosa-dosa yang telah diperbuatnya, adakah taubatnya bisa diterima Allah? Allah menerima taubat hambanya yang benar-benar bertaubat taubatan nasuha. Maka itu bertaubatlah atas segala dosa yang telah dilakukan dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya bertaubat. Tetapi janganlah kita mempermainkan taubat tapi lalu melakukan maksiat lagi lalu taubat lagi, dan seterusnya. Jadilah hamba yang bersih dengan tekun, memperbanyak beribadah, dan jika mempunyai kesalahan segeralah bertaubat. Demikian cerita yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.